Kalau kita ekstrovert, kita juga nggak bisa. Ya udah pokoknya kamu selalu harus ikut kalau kemanapun mama pergi, supaya kamu bisa melatih sosialisasi kamu, kamu jadi banyak teman dan sebagainya. Nggak bisa juga. Saya hari ini akan menjelaskan tentang mengenali tipe kepribadian berdasarkan MBTI. MBTI ini adalah singkatan dari Myers-Briggs Type Indicator. Kenapa perlu untuk kita mengetahui tentang tipe kepribadian gitu ya? Kenapa? Karena dengan mengetahui tipe kepribadian, kita bisa mengenali diri kita dan apa sih perbedaan kita dengan orang lain gitu ya. Jadi dengan mengenali tipe kepribadian, baik dari diri kita sebagai orang tua, kemudian mungkin kita juga mengetahui tipe kepribadian anak kita, anak remaja kita tentunya, itu kita bisa menggunakan gitu ya, bahwa oh anak saya seperti ini, yang mungkin berbeda dengan diri kita, tipe kepribadian kita, dan kita paham maknanya apa perbedaan-perbedaan itu dan kemudian menggunakannya. Mungkin nanti akan lebih jelas kenapa kok tipe kepribadian bisa membuat sesuatu menjadi konflik atau bisa kita bekerja sama. Itulah makanya lebih penting adalah ketika kita mengenali dulu tipe kepribadian kita sendiri. Yang mana sih kita, sehingga kita bisa juga menyesuaikan dengan harapan kita sendiri gitu ya. Bahwa kalau aku introvert, aku perlu mengetahui anak aku introvert atau ekstrovert gitu ya. Kalau aku punya preferensi diam aja di rumah, ternyata anak aku ekstrovert. Oh, ya berarti dia butuh untuk keluar. Makanya kita sebagai yang dewasa, kita juga perlu menyesuaikan. Kita nggak bisa, oh ya udah aku pokoknya maunya diam di rumah aja. Kamu mau pergi cari teman kamu. Kan nggak mungkin gitu ya. Menjadikan anak kita introvert seperti kita misalnya. Atau sebaliknya gitu ya. Kalau kita ekstrovert, kita juga nggak bisa. Ya udah pokoknya kamu selalu harus ikut kalau kemanapun mama pergi. Supaya kamu bisa melatih sosialisasi kamu jadi banyak teman dan sebagainya. Nggak bisa juga, kita juga perlu memberikan waktu buat anak kita untuk dia merecharge. Ketika sudah tahu bahwa kita berbeda, biasanya cenderung akan ada konflik, gitu ya. Apalagi nggak tahu kenapa kok anaknya mikirnya gini, sedangkan saya mikirnya seperti ini. Itu kan sesuatu yang berbeda. Dan biasanya itu bisa berkonflik, gitu. Dengan kita tahu bahwa, oh, saya itu mikirnya seperti ini, oh anak saya mikirnya seperti ini. Dengan hanya tahu, wawasan kita bertambah juga kan artinya kita tahu ya bahwa orang lain itu punya cara yang berbeda dengan kita. Itu akan mengurangi konflik. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.